Saudara sekalian, hari ini hari Sabtu sesudah Rabu-Abu dan kita meneruskan renungan dari hari-hari yang sebelumnya, terutama dari kemarin. Dalam bacaan pertama kita merenungkan bacaan dari Yesaya, cerita Yesaya, yaitu orang murid dari Yesaya yang menubuat waktu bangsa Israel sudah pulang dari pembuangan di Babel dan sudah bisa membangun kembali bangsanya di Palestina, dan itu justru perlu membaharui semangat untuk beragama. Kalau kemarin sudah dikatakan bahwa berpuasa sambil memeras orang lain tidak cocok, hari ini kita dengar bahwa kita tidak boleh menginjak orang lain, menunduk mereka dengan tangan untuk menfitnah atau menuduh mereka, tidak boleh buat hal yang bisa menyakiti hati mereka, dan sekaligus Yesaya atau yang pengarang buku itu menekankan bahwa harus tentunya mengikuti antara lain hari Sabat, hari yang untuk itu hari Sabtu, yaitu untuk mereka hari di mana tidak boleh kerja sembarangan, tidak boleh cari keuntungan pribadi. Kalau kerja demi kepentingan bersama, demi kepentingan orang kecil, ya boleh. Tetapi katanya jangan membuat itu untuk urusan pribadi atau dengan semua cari senang-senang pribadi. Itu hari untuk menikmati kasih Allah, untuk bergembira karena menghadap Tuhan dan meniru kasih-Nya. Sama juga untuk puasa. Kemarin kita dengar bahwa Yesus berkata, sesudah Dia tidak ada lagi, orang-orang pengikutnya akan berpuasa, tetapi berpuasa secara bukan lahirnya atau untuk menonjolkan diri, tetapi untuk sungguh-sungguh mengosongkan diri, bisa bergembira karena Tuhan hadir. Selalu segi bergembira, menikmati, bukan muram dan menonjolkan diri. Dan Injil hari ini menceritakan panggilan dari orang yang justru tidak termasuk orang-orang yang Farisi, orang-orang yang anggap diri hebat, tetapi yang biasanya dianggap sebagai pinggiran, orang terkutuk, orang yang tidak dihargai, yaitu pemungut cukai yang kerja dengan penjajah Romawi, yaitu musuh. Pemungut cukai yang barangkali kadang-kadang sedikit berkorupsi, minta lebih dari yang seharusnya, dan itulah yang orang yang dipanggil Yesus. Dan seperti biasa, bukan orang yang memilih Yesus, tetapi dipanggil oleh Yesus. Perhatikan itu. Kita selalu kira saya sudah memilih, tidak. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan yang pertama dipanggil oleh Yesus justru waktu mereka sedang mengerjakan kerja seharian cari ikan. Sekarang Levi dipanggil pas waktu dia di kantornya memungut semua pajak yang ditentukan baik oleh Herodes maupun oleh Romawi. Ini
sesuatu yang perlu kita pikirkan. Kita dipanggil di mana kita berada, dan untuk justru menjadi orang baru, sama seperti Saul atau Paulus yang dipanggil pas waktu dia sedang menganiaya pengikut Yesus untuk menjadi pewarta kabar baik tentang Yesus. Dan ini yang tidak bisa diterima oleh orang Farisi yang paling beragama, karena untuk mereka justru mereka sudah memilih menjadi orang yang setia. Usaha mereka lah yang membuat mereka hebat, sehingga waktu mereka melihat bahwa Yesus sedang makan dengan kawan-kawan dari pemungut cukai itu, yaitu orang-orang yang juga dianggap tidak layak, orang yang dianggap pendosa, mereka berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Itu harus makan dengan orang sederajat kita, sama suci, sama hebat." Dan Yesus jawab, seorang tabib tidak dihukum untuk orang benar, tetapi untuk orang yang sakit. Yesus tidak datang untuk menerima kita karena kita sudah hebat, tetapi justru karena kita orang pendosa yang perlu dikeluarkan dari keadaan dosa. Ini maksud dari masa prapaskah, maksud dari berpuasa, maksud dari APP, yaitu dari puasa mengurangi kebutuhan kita untuk bisa bagi dengan orang lain. Inilah yang kata Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar atau orang yang menganggap diri benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat, bukan memanggil dan teruskan, tetapi supaya mereka bertobat. Kita dipanggil untuk mengubah cara hidup kita. Maka inilah yang bisa dalam permulaan Prapaskah itu memberi kepada kita orientasi untuk selanjutnya sepanjang 40 hari itu. Dan dengan demikian kita mohon pertolongan dari Tuhan Allah Bapa yang kekal dan kuasa. Orang-orang berdosa menerima sabda pembebasan berkat Yesus Kristus Putramu terkasih. Kami mohon semoga hal ini menjadi kekuatan kami, agar mata dan hati kami selalu terbuka terhadap kesulitan dan keprihatinan sesama kami, dan terhadap kelemahan kami yang perlu diobati. Semuanya dengan pengentaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami. Amin.